Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol Pak Pendi. Saya tanya dari Kalbar. Di tempat saya lagi tren pupuk dari tangkos yang dibakar. Menurut si penjual kandungannya lebih daripada 40%. Itu adalah yang di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol untuk menjawabnya bahwa kalau sampai 40% itu ya kurang tepat. Bahwa janjangan kosong yang dibakar itu maka akan menghasilkan rata-rata yang disebut namanya abu. Karena pembakarannya terbuka, maka biasanya akan menghasilkan namanya abu janjangan kosong atau abu tangkos. Lah, abu tangkos ini memang menjadi bahan yang bisa digunakan untuk pemupukan kelapa sawit. Karena abu tangkos sendiri adalah abu yang mengandung kalium cukup besar. Dari beberapa literatur yang dibaca The Brondol, rata-rata adalah 25-30% K2O. Itu sehingga hampir setara dengan setengah KCl ya, jadi sangat mudah bisa digunakan. Dan sahabat The Brondol semuanya bicara tentang abu janjangan kosong ini memiliki pH hampir 12, sehingga ketika dipupukkan di lahan kelapa sawit maka biasanya akan menaikkan pH tanah. Penggunaan abu tangkos sendiri per aplikasinya rata-rata 3-5 kilo ditebarkan ini pada tanaman yang sudah panen. Kalau tanaman yang belum panen maka tetap bisa digunakan, namun jumlahnya harus lebih sedikit. Efek yang ditimbulkan adalah menaikkan pH tanah. Kondisi pH tanah yang naik ini biasanya ketika tanaman kelapa sawit kita ditanam kemudian berada pada pH yang rendah, misalnya pH-nya 5 atau 4 misalnya, ditaburi abu janjangan kosong ini biasanya akan cepat berubah menjadi hijau. Hal ini sangat realistis ya, hanya secara ilmiah juga bisa dijelaskan karena pemberian abu janjangan kosong akan meningkatkan pH tanah. Kenaikan pH tanah yang terjadi maka menyebabkan unsur hara yang dulunya tidak bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit akan berubah seiring dengan kenaikan pH menuju netral ini. Itu karena bahwa pH yang netral yaitu pH 7 adalah unsur hara dalam kondisi mudah diserap tanaman kelapa sawit, sehingga ketika dipupuk abu janjangan kosong ini biasanya sawitnya akan menjadi lebih hijau karena unsur hara yang dulu tidak mudah diserap. Tapi ada sebuah mindset yang kurang tepat ketika mengatakan bahwa abu janjangan kosong ini mengandung nitrogen yang cukup besar karena bisa menghijaukan daun. Itu tidak tepat. Abu janjangan kosong itu kenapa dia bisa menghijaukan daun? Konsepnya dasar adalah mengaktifkan atau menjadikan reaksi unsur hara yang dulunya tidak bisa diserap menjadi lebih bisa diserap, bukan mengandung nitrogen yang tinggi. Jadi kalau pakai abu janjangan kosong terus apakah ada efeknya Pak Pendi? Jawabannya tidak, selagi unsur hara yang lain juga ditambahkan. Sekali lagi, unsur hara utama pada abu janjangan kosong hanya kalium saja. Sehingga kalau seandainya ini gunakan abu janjangan kosong tok, abu janjangan saja, abu janjangan tok, ini hanya abu janjangan saja, maka tanaman kelapa sawit tidak menerima hak atas nitrogen. Nitrogennya nggak ada. Magnesiumnya sedikit. Fosfornya juga sedikit, sangat-sangat sedikit sekali. Sehingga kalau ini digunakan hanya abu janjangan kosong saja, ya tanamannya kurang wow hijaunya. Karena nitrogen dan magnesium tidak tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh sebab itu sahabat The Brondol, ketika kita memilih abu janjangan kosong ini sekaligus saya terangkan yang mungkin ada mas-mas yang ada di Kalbar yang lagi rame. Biasanya mungkin dulu akan permintaan cukup besar karena bahwa abu janjangan kosong ini sendiri harganya relatif murah per kilogramnya. Mungkin ada yang 2.500, 3.000 seperti itu. Dulu bahkan sebelum harga KCl melambung tinggi sampai angka 900 dulunya ya, itu bahwa abu janjangan kosong agak diabaikan. Ketika KCl harganya Rp900.000 per saknya, wah ini baru permintaannya agak banyak, maka harganya agak cukup tinggi. Lah, tapi dengan harga KCl yang relatif mulai turun drastis, sekarang berada di kisaran 320.000 sampai 400.000 mungkin di beberapa wilayah berbeda. Sehingga abu janjangan kosong ini ya masih bisa digunakan sangat baik karena memberikan memberikan ada dua hal, yaitu adalah kalium yang cukup tinggi, yang kedua adalah akan menaikkan pH tanah yang signifikan. Sehingga sahabat The Brondol harus arif dan bijaksana, penggunaan abu janjangan kosong ini tetap bisa digunakan.
Namun pemberiannya adalah lebih bagus menggunakan skema 2 kali setahun, yaitu misalnya 3 kilo ditambah 3 kilo, alangkah bagusnya hasilnya. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan di sore hari yang berbahagia ini. Dan ingat, ketika membeli abu janjangan kosong juga harus lihat-lihat, Mas. Karena beberapa laporan kepada The Brondol, Pak Pendi, abu janjangan kosong ini kok berat banget ya. Ntar dulu, kalau terlalu berat abunya, namanya abu itu nggak ada yang berat, kecuali abu baja. Itu nggak ada. Semua abu itu mestinya adalah ringan. Sehingga kalau ada yang volumenya sedikit kok, tapi dia berat, berarti memang memiliki berat jenis yang cukup signifikan. Sehingga ketika dia berat jenisnya signifikan, yang harus dilakukan adalah mengeceknya. Ambil, ini mungkin ada centong doang ya, tapi adalah lebih bagus ambil dan diayak. Kalau ini ada ayakannya, ini diayak seret ini. Pastikan bahwa dia abu. Kalau dia ambil di bagian bawah dan di kisik-kisik sini, ternyata keluarnya adalah dolomit, berarti abu janjangan kosongnya sudah dia campur dolomit. Maka hati-hati, dolomit cuma harganya nggak nyampe 1.000, abu janjangan kosong 3.000. Ini juga menjadi permainan beberapa oknum. Semoga kita juga pintar untuk menyiasatinya. Kalau dicikit-cikit ya, ini nanti keluar keluar dolomitnya, berarti abu janjangan kosong sudah dicampur dolomit. Nah, itu sehingga kita harus benar-benar hati-hati dan arif bijaksana dalam menanggapi atau mau membeli abu janjangan kosong. Karena ketika permintaan tinggi, abu janjangan kosong juga sangat terbatas seperti itu. Itu yang harus saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini, dan gunakanlah abu janjangan kosong ini secara arif dan bijaksana. Dan kita memahami kebutuhan unsur hara dari setiap tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga jangan pernah berpikir abu janjangan kosong adalah segala-galanya, ya tidak. Karena kalau abu janjangan kosong kita lihat dulu kadarnya seperti berapa. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semua. Salam sehat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan satu lagi sebelum saya tutup, abu janjangan masih banyak abu janjangan kosong yang ada di pabrik dan di bakaran, mau bakaran pabrik atau bakaran yang ada luar. Yang penting adalah kondisi abu janjangan. Jadi kalau abu janjangan kosong kok dia bakar di luar atau bakar di dalam, ya saya kira hampir sama, mungkin cuma kualitasnya saja. Dan yang pasti mungkin yang kalau di pembakaran di luar, pengotornya jangan sampai terlalu banyak. Kalau ini mungkin yang menjual abu janjangan kosong, karena kan berkualitas. Pengotornya apa? Kalau dibakar misalnya daerah berpasir atau kerikil, itu sorok kerikil-kerikilnya, ya jangan. Itu sehingga kita harus menjaga kualitas abu janjangan kosong yang mau dijual, sehingga petani yang membelinya ikut merasakan nikmatnya abu janjangan kosong, fungsi abu janjangan kosong bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.